Pranamita Canami kembali menjumpai Anda di Broad News. Sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Kita awali informasi pertama, pelaksanaan unjuk rasa atas peringatan May Day di 160 titik Indonesia pada Senin 2023 cukup terpantau aman dan kondusif. Apresiasi kepada seluruh kelompok buruh dan juga personel kepolisian yang telah bekerja sama dengan baik untuk menciptakan situasi yang aman dan juga damai. Kali ini saya telah terhubung dengan salah satu reporter kami, yaitu dengan Ahmad Fauzi, yang sudah berada di Istana Merdeka. Ahmad Fauzi melaporkan dari depan Istana Merdeka hari ini, di mana para pekerja buruh serikat dan juga para mahasiswa turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Kita bisa lihat di belakang sana, beberapa buruh turut menyampaikan aspirasinya di depan Istana Merdeka, dan juga hal-hal yang menjadi tuntutan mereka adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bisa lihat di belakang sana, pemirsa, para buruh serikat sedang menyampaikan aspirasinya di depan gedung Istana Merdeka, dan juga beberapa partai buruh atau beberapa aliansi masyarakat yang turun ke jalan ini kabarnya akan memisahkan diri dan menuju ke Istora Senayan, Jakarta. Dari Broad News, Ahmad Fauzi melapor. Pelaksanaan unjuk rasa peringatan May Day di 116 titik di Indonesia pada Senin 1 Mei 2023 berjalan aman dan kondusif. Apresiasi kepada seluruh kelompok buruh dan personil kepolisian yang telah bekerja sama dengan baik untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan damai selama peringatan May Day. May Day menjadi momentum kebersamaan bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk berdialog dan mencari jalan terbaik menuju hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bagi kesejahteraan pekerja atau buruh. Pemerintah terus berusaha memperbaiki iklim ketenaga kerjaan untuk mendorong iklim investasi yang positif di Indonesia. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2014 sampai 2018, terbukti iklim ketenaga kerjaan yang harmonis secara tak langsung turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,01% dan turun menjadi 4,88% tahun 2015. Setelah itu melonjak di angka 5,03% tahun 2016, 5,7% tahun 2017, dan setelah itu naik menjadi 5,17% di tahun 2018. Musiknya ganti atau gimana? Ganti. Ganti apa? Naik ke sana boleh nggak ya? Foto yang banyak benderanya gitu lah. Dah, stop sini aja. Potong stop sini. Dah, gak ada metal, stop dulu. Perubahan itu tidak datang dari banyak orang. Tepat di belakang saya, pemirsa, iring-iringan buruh serta para serikat pekerja menuju ke arah Istana Merdeka. Dan dari sini kita melaporkan bahwa satu persatu dari para aliansi masyarakat datang menuju ke arah istana. Dari Ahmad Fauzi, Broad News melaporkan. Ada hal yang harus terus-menerus kita ingat. Ada satu momentum yang perlu untuk kita rekam dalam kepala maupun hati nurani kita, kawan-kawan. Bahwa 1 Mei adalah sebuah hari yang bersejarah bagi kaum buruh di dunia.
penggusuran darah perjuangan kawan-kawan. Itu sudah dibuktikan oleh kawan-kawan semuanya. Pada hari ini tanggal 1 Mei kita sama-sama berada di tempat ini bukan hanya sekedar membatalkan kewajiban kita, tetapi ini adalah salah satu momen yang sangat penting, yang sangat sakral, bahwasanya sudah dibuktikan dengan para pekerja, para buruh-buruh di tahun-tahun silam. Tepat di belakang saya ini, di mana para mahasiswa, para serikat buruh terlihat sedang memperingati hari May Day, Hari Buruh Internasional, di mana kita bisa lihat di sini semua di belakang iring-iringan para masyarakat dan para buruh serta para serikat pekerja terlihat di belakang kita di sana. Terlihat bagaimana iringan tersebut berjalan menuju Istana Negara. Dari saya, Ahmad Fauzi, Broad News melaporkan. Dia hanya bisa dibuat dalam suatu keadaan darurat. Karena bersifat darurat, maka pemberlakuannya harus memiliki batas waktu. Negara-negara semangat gegap gembira. Bagaimana pandangan dengan siapa dulu? Kenalan dulu, Om. Saya Didin dari Kasmi. Dari Kasmin. Hari ini teman-teman lagi melaksanakan May Day, Hari Buruh Internasional. Bagaimana pandangan Om tentang Hari Buruh hari ini, tahun ini lebih tepatnya? Dilihat dari sisi kebiasaannya, May Day adalah hari yang dimiliki oleh seluruh buruh yang ada di Indonesia, baik di Indonesia atau di luar negeri, karena ini bagian dari hari penghargaan terhadap buruh nasional baik internasional. Jadi menurut pandangan saya, May Day ini penting untuk terus digaungkan dan harus selalu ada. Karena apa? Mengingat bahwa kaum buruh lah yang selama ini selalu dijadikan korban penindasan terhadap konteks ruang lingkup ketenaga kerjaan. Jadi May Day ini salah satu momen yang bisa membangkitkan terus perjuangan teman-teman. Itu aja. Kalau pertanyaan terakhir, Om, pesan untuk masyarakat semua terhadap May Day hari ini, terhadap aksi hari ini apa, Om? Pesan untuk masyarakat seluruh Indonesia, buruh melakukan atau memperingati May Day ini harus tetap mendapatkan dukungan. Kenapa? Karena buruh adalah salah satu organ tubuh bangsa Indonesia yang memang mereka salah satu bagian yang harus yang bagian di dalam satu bangsa, yang membangun satu bangsa itu, peradaban satu bangsa itu ada di mereka. Maka masyarakat sebaiknya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh buruh, karena buruh adalah pejuang untuk masyarakat itu sendiri. Oke.
Selamat Hari Buruh Sedunia. Hidup buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Selamat Hari Buruh Sedunia, rekan-rekan buruh yang hari ini dengan semangat gegap gempita siap berjuang bersama-sama. Siap berjuang bersama-sama. Kawan-kawan, kita akan dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Katimsus Bung Said Salahuddin terkait dengan beberapa penjelasan isu-isu perjuangan kita atas nama kaum buruh bersama dengan Partai Buruh. Kepada Bung Katimsus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Kawan-kawan sekalian, tepat hari ini pada tanggal 1 Mei bersamaan dengan May Day, Hari Buruh Internasional, Partai Buruh resmi memasukkan gugatan Wanginya enak. Kan pakai kecap favorit Ade. Wah, kecap bango. Karena sejak dulu dibuat menggunakan bahan yang Nggak sama. pernah berubah. Iya, Malika yang dirawat sepenuh hati jadi salah satu dari 4 bahan alami. Makanya rasanya selalu enak. Selalu enak masakan ibu. Karena rasa nggak pernah bohong. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Be captivated by our brightest self-lit OLED. LG OLED Evo. Light up your world. LG OLED Evo. Terkadang hidup memang kayak lomba lari. Soalnya yang kita kira supporter kadang suka kasih pressure. Yang katanya bisa ngertiin malah sering bilang, "Deadline-nya kemarin." Katanya tak ada yang abadi. Terus, ini apa? Staycation nggak jadi nih. Gak semuanya lari sih. Ada juga yang jago cari pelarian. Pura-pura happy di depan society. Beneran happy? Rahasianya apa? Hobi staycation. Nah ini nih, jago bikin staycation jadi. Udah. Hidup nggak perlu buru-buru. Yuk staycation bareng Traveloka. Teman hidupmu yang bikin staycation jadi. Mau hotel, villa, atau glamping? Jadi. Traveloka dulu, staycation jadi kemudian. Tunggu Papa! Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa. Harapan, hati, dan mata yang berkelana. Dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu, dan kamu.
Pertamina, energizing you. Informasi kedua, dalam aksi Kamisan ke-773, para aktivis menyuarakan tentang 25 tahun kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Mei tahun 1998. Terdapat peserta aksi yang menggunakan pakaian adat, salah satunya adalah Papua Koteka. Saat aksi Kamisan ke-773 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Para perwakilan suku Auyu menuntut pelestarian hutan dan adat suku di Papua kepada pemerintah. Aksi Kamisan kenang tragedi Trisakti dan peristiwa 13 sampai 15 Mei 98. Tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tidak boleh diabaikan. Apalagi kasus ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia paling berat yang sudah diakui oleh negara. Beberapa pihak mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk pengadilan HAM, sekaligus menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyidik tuntas kasus tersebut. Karena hingga kini, aktor utama di balik penembakan itu masih belum terungkap dan diadili. Para korban dan keluarga berhak mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami. Setiap hari, keluarga korban bertanya-tanya, sampai kapan negara akan terus menunda keadilan? Demikian pula para keluarga korban dari tragedi serupa, seperti tragedi Semanggi I dan Semanggi II, yang telah diselidiki secara paralel oleh Komnas HAM. Kita sebagai pemuda dan mahasiswa akan terus mengawal sampai tidak tahu kapan. Sampai pemerintah sadar, kawan-kawan, kalau nyawa itu bukanlah hal yang murah. Kita semua tahu, kawan-kawan, pada akhirnya keadilan Indonesia ini sangatlah susah dan sangatlah sulit, kawan-kawan. Tapi apa yang kita lihat, kenyataannya teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, bahwa agenda reformasi, cita-cita yang didambakan. Bahkan, Ibu Sumarsih, orang tua Wawan, mahasiswa Atmajaya, yang tewas ditembak saat tragedi Semanggi I sejak tahun 2007, setiap hari Kamis bersama keluarga korban lainnya menggelar aksi diam sambil mengenakan pakaian baju hitam, mendesak negara untuk mengusut dan menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang hingga kini masih melenggang bebas. Mengusut tuntas kasus ini termasuk memenuhi hak korban dan menghukum pelaku secara efektif. Lalu, atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab selama 25 tahun, bila kasus tragedi Trisakti dan Semanggi tidak diusut tuntas, pelanggaran HAM berat serupa akan terus berulang dan kebenaran tidak akan bisa terungkap. Ibu korban kebakaran Klender, Sumiati, sembari membawa foto anaknya Mustafa, menyeka air matanya saat aksi Kamisan ke-773 di depan Istana Merdeka. Sumiati kehilangan anaknya pada kejadian kebakaran Klender. Anak saya pertama umur 14 tahun,
pada 11 Januari 2023, tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti bersama peristiwa penembakan Semanggi 1 dan 2 dinyatakan sebagai satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Mereka meminta agar Presiden segera memerintahkan Jaksa Agung untuk membentuk tim penyidik untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Adanya Pak anak dari adik. Negara datang hanya mengeluarkan izin dan semaunya negara sumber daya alam orang Papua kawan-kawan. Itu yang terjadi di Papua. Dan negara tidak pernah menanyakan kepada orang Makanya Papua. bentukannya Apa sama-sama. mau kita lihat kawan-kawan? Beneran ya ini? Bicara soal Papua berat karena negara punya kepentingan dan negara melakukan berbagai. Dalam aksi Kamisan ke-773, para aktivis menyuarakan tentang 25 tahun kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Mei 1998. Aksi menggunakan pakaian adat Papua Koteka saat aksi Kamisan ke-773 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Para perwakilan suku Ahuiu menuntut pelestarian hutan dan adat suku di Papua kepada pemerintah. Kriminalisasi masyarakat yang melakukan protes dan hari ini mengontrol kekuasaan kawan-kawan. Dan kita juga mengingatkan hari ini sudah mulai berakhirnya masa kepemimpinan. Kami juga akan mendengarkan para capres, wapres dan sebagainya. Mereka nanti mengkampanyekan soal kami akan menyelesaikan pelanggaran HAM dan sebagainya kawan-kawan. Kami membutuhkan kepemimpinan yang menjaga komitmen bagaimana untuk memberi keadilan bagi korban kawan-kawan. Kami tidak butuh kepemimpinan yang modelnya promo-promo, tapi bukan tipu promo bukan tipu. Bicara lain-lain, boleh kan? Karena apa? Namun karena memang terjadi pelanggaran Papua, apalagi. Ya Bu, jadi harapannya apa? Harapan saya baik terhadap Presiden Jokowi ataupun presiden-presiden yang akan datang agar mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM berat itu di meja pengadilan. Untuk kasus Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti yaitu tragedi kemanusiaan yang terjadi pada saat para mahasiswa memperjuangkan reformasi dan demokrasi ini bisa segera dibawa ke meja pengadilan HAM ad hoc Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya juga terima. Ini kan ada acara Kamisan. Terus menurut Pak C ini arti dari hari Kamisan ini apa? Kalau buat arti dari Kamis itu kami datang ke sini sama-sama bersatu bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Indonesia. Karena ketika pelanggaran HAM itu tidak diselesaikan, dia akan semakin menumpuk dan lama-lama dia akan timbul konflik di berbagai tempat. Sehingga arti kami datang di sini merenung dan kami mau bersatu, bukan hanya para khususnya kami di wilayah Papua, tapi di seluruh Nusantara Republik Indonesia. Sehingga bagaimana pemerintah itu bisa melihat serius pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Sehingga mungkin sedikit demi sedikit menyelesaikan pelanggaran HAM, dia akan semakin menurun dan bisa dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau pemerintah tidak melihat dengan serius, maka dia akan timbul berbagai konflik di negara ini. Sehingga kita juga datang ke sini membantu negara, sehingga negara bisa lebih serius
melihat pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi tidak hanya satu sisi, tapi juga macam-macam dampak pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita ini. Jadi kami bukan bermaksud untuk datang menimbulkan konflik, tapi kami datang meminta kepada negara supaya tidak hanya di wilayah Papua, tapi juga di seluruh negara Republik Indonesia. Undang-undang kan sudah dibuat oleh negara. Bagaimana negara itu bisa melihat undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara, mungkin bagaimana memperbaiki pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh negara ini. Oke, Pak C, baik. Kemudian harapan Pak C dengan adanya aksi Kamisan ini apa ke depan? Aksi kami ke depannya supaya ada harapan-harapan yang muncul ketika dengan kehadiran kami di sini, mungkin pemerintah tidak melihat dengan serius, mungkin bisa memperhatikan dampak-dampak pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa lebih serius. Itu maksud tujuan kami datang di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak C atas waktunya. Siapa yang bikin kamu tenang saat masalah datang? Yang bisa melawan segala ancaman Dan memastikan semua berjalan dengan aman. Di setiap keadaan, selalu ada yang bisa jadi andalan. Lindungi dirimu dan yang tersayang seperti Dana melindungi transaksimu. Dengan PIN, OTP, dan Dana Vis yang memberikan perlindungan berlapis. Memberi kenyamanan transaksi dengan bantuan pusat resolusi. Dan garansi 100% uang kembali. Pakai Dana, hidup bebas cemas. Ikut masak yuk! Papa Mia serbaguna, masakan lezat dan istimewa. Wow! Papa Mia serbaguna. Tapo tahu mama, wow, lezat! Papa Mia serbaguna. Rasanya wow, enak dan renyah. Vitamin omeganya bikin keluarga sehat dan bahagia. Palmia Margarin ciptakan rasa yang wow di setiap masakan. Situasi kayak gini bikin ketombean. Move on ke Head & Shoulders. Efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. 100% pede. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head & Shoulders. Yang semalam begadang streaming, terus pagi-pagi ada meeting. We got you, Mas. Saya waiting. Di jam hektik, nyari jemputan bikin panik. Order gokar, pulang lebih quick. We got you, Kak. Saya jemput sesuai titik. Siapapun penumpangnya, pasti ada jalan buat ngertiin kamu. We got you. Cut. Masa mobil mafia kayak gitu sih? Gua nggak mau mobil mafia kayak gitu, culun banget. Bagus kok. Break, semuanya break. Pokoknya gua mau ganti. Jual. Ya nggak bisa lah, kalau jual last minute gini gue pasti rugi dong. Ini sih untung. Tapi ribet ya nih jual mobil di Alex Autos. Lo cuma tinggal cek harga, cek kondisi mobil, cek rekening. Beres. Pak, ini penawaran dari kami. Sudah. Oke, deal. Terima kasih, Pak. Makasih banyak. Ayo, udah yuk. Bro, tunggu dong. Tapi udah ditransfer belum duitnya? Langsung hijau kan, mata lo dapet untung. Jual mobil, pilih yang pasti untung. Hanya di OLX Autos. Bro, hujan gini, mie bakso pakai rawit. Enak nih.
Ada yang baru, mie sedap cup bakso beleduk favorit kita-kita. Yeay! Literally nggak ribet. Wangi bakso rawit nih. Dilengkapi topping bal-bal yang crunchy bingit. Rawitnya asli gak pakai halus. Sedapnya rawit bingit. Goks, keren banget. Pedas bakso beleduknya juara. Let's try mie sedap cup bakso beleduk. Asli rawitnya juara bakso beleduknya dari Wings Food. Informasi selanjutnya, kabar gembira datang di tengah kita. Pemerintah telah mendirikan kawasan kuliner laksa untuk masyarakat setempat dan pengunjung Tangerang. Baik, berikut kita akan mendengarkan laporannya. Halo semuanya, sekarang gue lagi ada di Tangerang nih. By the way, kalian tahu nggak sih kalau laksa sudah menjadi makanan favorit masyarakat Tangerang loh. Di kota Tangerang sendiri terdapat taman kuliner laksa yang senantiasa menyajikan laksa setiap hari selama 24 jam yang populer dan telah berjualan selama lebih dari 30 tahun. Laksa sendiri tidak terbatas di Jakarta dan Bogor aja nih, karena juga tersedia di Tangerang. Salah satunya laksa benteng yang ada di kota Tangerang ini beda jauh dengan yang ada di Bogor ataupun Betawi. Oke, kita udah sama penjual laksanya langsung nih guys. Bang, ya. Saya mau nanya nih bang, sebenarnya laksa itu makanan khas dari daerah mana sih bang? Dari daerah Tangerang. Dari Tangerang ya? Ya. Oke. Yang bikin laksa itu sendiri autentik itu apanya sih bang? Karena dia mie terbuat dari beras. Oh, mie terbuat dari beras? Iya, tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, oke. Ya, tradisional. Tradisional. Dalam untuk selain mie dari yang bahan utama laksa itu ada apa lagi sih bang dalamnya? Ada ayam, ada telur, ada kentang, dan kacang hijau. Kacang hijau, oke. Untuk bumbunya sendiri gimana tuh bang? Kalau bumbunya mah biasa rempah-rempah. Oh, iya. Rahasia dapur guys. Iya. Oke. Untuk laksa benteng sendiri tetap menjadi lauk yang cukup terjangkau dengan harga 15.000 sampai 25.000 aja nih guys per porsinya. Meskipun merupakan jajanan pinggir jalan, kebersihan tidak menjadi perhatian karena makanan disiapkan di gerobak yang higienis dengan piring dan sendok yang dijaga kebersihannya, bersama dengan panci besar yang berisi kaldu sayuran bersih. Oke guys, jadi laksanya udah sampai, langsung kita cobain. Tadi kan abangnya bilang ya, ini ada mie, ada kacang hijaunya di sini, ada ayam yang bentuknya masih ayam besar gini, sama ada telur juga. Terus yang hijau-hijau ini ada daun kucai. Oke. Langsung aja kita cobain dari kuahnya dulu guys. Untuk kuahnya sendiri, dia rasanya asin, manis, agak sedikit pedas, terus juga gurih. Untuk tekstur dari mie-nya sendiri dia agak sedikit kasar. Jadi mie-nya itu nggak yang halus gitu, tapi sedikit ada tekstur di dalamnya. So far enak sih. Oke, sekarang kita lanjut cobain ayamnya ya guys. Untuk ayamnya sendiri, dia teksturnya nggak terlalu keras, enak sih. Oh iya, tapi belum diaduk guys.
Coba kita aduk dulu biar dapat sensasi dari kacang hijaunya nih, sama daun kucainya. Oke. Untuk rasa laksanya sendiri secara overall dia enak. Kayak yang tadi gue bilang, dia manis, sedikit manis, ada pedesnya juga, asin dan gurih tentunya. Terus lagi ditambah dengan ayamnya, sama daun kucainya juga bikin enak sih. Kalau kalian mau tahu rasanya kayak gimana, kurang lebih rasanya sama kayak opor ayam buatan mama kalian. Oke guys, jadi kalau kalian mau mampir untuk cobain laksa ini, kalian bisa langsung mampir ke Taman Kuliner Laksa yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Tangerang, persisnya di belakang Mall Tang City. Oke? We'll never know if we never try. Oke? Gue lanjut makan dulu. Bye. Gatal pengen gosip? Tahan! Kalau gatal jamur kulit, jangan ditahan. Oleskan saja Kalpanax. Gatal pengen nyampah? Tahan! Kalau gatal jamur kulit, jangan ditahan. Oleskan saja Kalpanax. Cepat tuntas basmi gatal jamur. Ale-ale, segernya buah asli ada di Ale-ale. Ale-ale, kini makin berwarna, makin banyak rasa. Unbeatable. Wah, Ale-ale, semua rasa ada. Seger buahnya bikin kamu makin terinspirasi. Makin tak terkalahkan. Ale-ale, rasa buahnya juara. Aku jadi siap beraksi. Semua rasa aku suka. Cobain nih. Obat demam berdarah seketika mulai dari 12.000. Salut tips, mainnya nggak main-main. Yang telat upacara dihukum. Gari tabur kelapa dengan lapisan wafer lebih banyak, dibalut dengan coklat tebal, ditambah taburan kelapa Bali. Solusinya ngendap-ngendap aja biar selamat. Menang banyak. Kamu nggak apa-apa? Mainnya nggak main-main. Garuda Food. Duh, hiperpigmentasi, noda hitam, lingkar hitam. Baru Garnier Bright Complete Ampul Serum dengan vitamin C dan niacinamide konsentrasi tinggi 3%. Samarkan hiperpigmentasi, noda hitam, lingkar mata gelap Dalam 6 hari. Garnier Bright Complete Ampul Serum. Alami di Garnier. Kerja berat, badanku sakit. Elisa, pijetin. Aku juga. Ojo macem-macem, ngombe tolak linu, keselek kontal. Minum sebelum tidur dan setelah beraktivitas. 100% herbal, lancarkan peredaran darah, atasi capek dan lelah. Istirahat lebih maksimal. Segar semua lancar. Guys, siap untuk nonton bareng malam ini? Aku tidak siap. Kakiku gemeteran. Aku cari film bagus, horor atau romance. Wow, siapa kamu? Aku Stella Matic, pengharum ruangan otomatis. Jendela, tutup bro, tahan wanginya. Tenang, aku tebar keharuman tiap 10 menit kok. Stella Matic, otomatis tebar keharuman setiap 10, 20, atau 40 menit untuk kesegaran lebih lama. Kapan kamu libur? Nggak ada. Jika ruangan bisa bicara, mintanya pasti. Berita terakhir adalah terdapat sebuah bincang-bincang yang dibawakan oleh partner saya yaitu Rico mengenai SEA Games dari sudut pandang industri e-sport. Berikut laporannya. Selamat siang pemirsa, balik lagi bersama saya Rico di acara Sport News. Pada hari ini kita akan membahas tentang SEA Games. Tapi sebelum kita ngebahas SEA Games, kita akan mengundang nih salah satu narasumber yang berkecimpung di dunia industri e-sport, khususnya pada
Tahun ini dia menjabat sebagai General Manager di tim UBM Esport. Mari kita sambut narasumber kita. Siang Mas. Siang. Bisa perkenalkan diri dulu Mas, sama siapa Mas? Nama gua Kelvin, biasa dipanggil Vin di UBM Esport. Saat ini menjabat sebagai General Manager dari setiap divisi yang ada. Sehat Mas, pada hari ini Mas? Puji Tuhan sehat. Sehat. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mas yang udah dirangkum sama saya dari netizen-netizen yang ingin tahu nih gimana sih e-sport pada era sekarang tuh. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana sih Mas sudut pandang dari Mas sendiri mengenai e-sport nih di tahun ini? Sebelumnya boleh kali ya, gue mesti ngejawab pakai bahasa sehari nggak apa-apa. Boleh Mas. Jadi kalau menurut gue sendiri, tadi pertanyaannya e-sport di saat ini ya? Iya. Kalau buat saat ini tuh bisa dibilang e-sport tuh cukup berkembang pesat ya. Dari baik itu dari segi finansial, pekerjaan dan lain-lain gitu kan. Karena kalau kita lihat e-sport ini bisa dibilang menjanjikan, cukup menjanjikan untuk mencari penghasilan gitu loh. Ada yang menjadi content creator, ada yang menjadi pro player, ada yang menjadi back office-nya, yang ada juga yang menjadi MC atau caster gitu. Jadi dibilang berkembang saat ini ya, regenerasi player sih cukup banyak ya, dan beberapa talenta juga masih bisa dicari gitu di pelosok-pelosok gitu loh di Indonesia. Kalau pertanyaan kedua nih Mas, pendapat Mas tentang e-sport yang menjadi cabang olahraga yang saat ini sudah diresmikan SEA Games itu gimana? Kalau buat e-sport di SEA Games resmi itu termasuk inovasi sih menurut gue sendiri, karena kan kalau kita bilang e-sport itu kan elektronik sport ya, atau olahraga elektronik ya. Kalau dimasukin ke SEA Games sebenarnya kalau masuk olahraga ya termasuk olahraga, cuman bedanya kita tidak menggunakan fisik semuanya lah, bisa dibilang nggak kayak sepak bola, basket atau gimana. Tapi kita di sini bicara soal skill, individu, tim gitu yang berlima ataupun berempat yang dari PUBG Mobile atau Mobile Legends gitu kan. Terus juga kita bicara soal mental ya, mental. Anak-anak muda kan maksudnya kan kalau nggak ada batas usia ya masuk e-sport kan, lu mau 11 tahun atau gimana bebas lah. SD, SMP. Iya bebas. Tapi kalau dibilang masuk SEA Games itu termasuk inovasi yang cukup bagus ya. Maksudnya kan jadi nggak melulu tentang kita harus menang dari bola, perolehan medali juga bisa lebih banyak gitu loh. Kalau menurut saya dari device juga berpengaruh sih Mas ya. Kan kalau kita bilang SEA Games kan pasti kan dari device, terus sinyal atau internet gitu kan. Pasti kan mereka memodalin dong dari negara yang sebagai tuan rumah kan. Ya gitu sih kalau menurut gua. Lanjut aja ke pertanyaan ketiga nih Mas. Game apa aja sih Mas yang dipertandingkan dalam ajang e-sport SEA Games yang di tahun ini? Kalau yang gua tahu ya ada beberapa game yang memang tidak kita publis, maksudnya kita nggak pernah tahu ada di Indo gitu atau ada di luar. Jadi kita cuman yang gue tahu berita itu cuman beberapa game yang memang cukup happening di Indonesia sendiri kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Valorant, sama game yang udah tutup dari tahun 2015 ke bawah itu udah tutup, yang itu Crossfire. Dan kalau nggak salah ya tahun kemarin tuh kita cuman bawa Mobile Legends sama PUBG Mobile aja. Dan Valorant tuh baru tahun ini. Tahun lalu tuh masih ada yang namanya Counter Strike kalau nggak salah. Gitu. Kalau yang gue tahu ya berita-beritanya sih gitu. Oh itu menurut pandangan Mas? Iya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah break kita masih akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan nih ke narasumber kita pada hari ini, khususnya di bidang e-sport. Kita lanjut lagi nanti ya guys ya, jangan kemana guys. Dapat Mama Lemon 4.000. Semua suka, semua pakaian Mama Lemon. Cuma 4.000 bisa nyuci banyak. Ada Mama Lemon semua pasti beres. Mama Lemon 4.000 cuci banyak. Nuvo bergerak membangun 150 sarana cuci tangan di 3 provinsi. Yuk, awali kebiasaan baik dengan cuci tangan bersama Nuvo. Perlindungan keluarga, semangat. Vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap, segarkan penampilan dan buang yang kusam. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Untuk memulai hari,
berikan Confidence Classic Day. Pertama saat pagi, kedua saat siang. Confidence Classic Day menyerap ekstra cepat sehingga permukaan cepat kering. Cukup 2 popok Confidence Classic Day agar nyaman di siang hari. Saat malam, cukup 1 Confidence Classic Night yang menyerap maksimal dengan pelindung samping anti bocor dan ekstrak aloe vera untuk cegah iritasi agar nyenyak semalaman. 2 siang 1 malam agar nyaman 24 jam. Baru Confidence Classic Day dan Night. Pas siangnya, nyaman malamnya. Nipa. Kami hadir untuk menerangi duniamu. Kami terus berinovasi untuk memberikan kenyamanan dan keceriaan. Karena rumahmu lebih dari sekedar tempat tinggal. Ia adalah tempat di mana mereka yang kamu cintai menari, tertawa, dan mencari kedamaian. Hanox, 25 tahun menerangi Indonesia. Balula, madu TJ. Iya, madu TJ. Oke, kembali lagi bersama saya Riko dan Mas Pin. Kita akan melanjutkan bincang-bincang seputar e-sport khususnya di ajang SEA Games nih. Kita lanjutkan ya Mas ya? Oke. Nah Mas, kualifikasi apa aja sih Mas yang diperlukan untuk bisa mewakili negara di ajang e-sport khususnya di SEA Games? Kalau bicara soal kualifikasi ya, sebenarnya kita bicara soal skill ya. Skill dari individu itu masing-masing, dan ada beberapa memang untuk cabang olahraga itu sendiri membuka kualifikasi untuk open qualifier atau kualifikasi terbuka. Jadi kalau bisa dibilang gimana caranya ikut kualifikasi itu ya tergantung dari masing-masing individu. Apa emang mereka mau mencoba, siapa tahu mereka lolos untuk membela negara dan ikut pelatnas. Dan ya kalaupun bilang kualifikasi ya skill pertama, terus yang kedua mental itu pasti, dan yang penting tuh attitude. Iya, attitude itu nomor satu. Penting ya Mas ya? Nomor satu itu. Nah, kalau persiapan di ajang SEA Games e-sport dibandingkan dengan turnamen secara global tuh gimana Mas? Kalau persiapannya sih, kalau berdasarkan beberapa informasi yang ada, jadi emang kita tuh cukup berbeda dibandingkan persiapan tim ya, kalau kita bilang. Dari mulai pelatihan yang tidak sepanjang biasanya, karena kan kita mepet-mepet nih, ada yang liganya di mana atau tanggal berapa baru selesai. Jadi memang pelatnasnya itu beda. Latihan fisik memang ada, tapi latihan untuk kayak strategi itu memang kita siapinnya mepet-mepet semua. Kalau nggak salah itu cuman kurang dari 1 bulan sampai 2 bulan lah. Jadi emang benar-benar bukan kayak cabang olahraga lain kayak bisa berbulan-bulan nentuin seleknas gitu. Emang agak susah sih. Oke Mas, lalu kalau peran industri game dalam promosi sport di ajang SEA Games berlangsung, gimana pendapat Mas nih? Kalau untuk game sendiri ya, kalau menurut gue nih untuk di game di Indonesia ini cukup bagus ya, karena mereka mendukung secara langsung gitu loh di game mereka. Kayak ada event berupa kayak ayo dukung timnas di SEA Games gitu, dari PUBG Mobile ada, terus juga dari Mobile Legends juga ada. Jadi kayak emang mereka mensupport gitu loh, tapi dengan catatan setiap negara pasti punya support sistemnya dari game itu masing-masing ya. Jadi kayak mungkin kalau di Indonesia kita disupport dari game, ada beberapa event yang dibuat, terus juga ada lomba-lomba kayak ikutin challenge nobar gitu dengan hashtag bla 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 gitu kan. Jadi emang perannya itu cukup bagus ya, karena biar masyarakat tuh ikut nonton gitu, ikut meramaikan, ya meramaikan juga euforianya dari SEA Games itu sendiri. Kalau
persiapan para atlet e-sport nih Mas, terutama untuk menghadapi SEA Games dan pelatihan dukungan apa saja yang mereka terima nih? Kalau persiapan atlet ya pertama itu kayak tadi sih, bisa dibilang kayak dengan jarak waktu yang cukup sedikit ya, nggak banyak, mepet kan. Berbeda dari cabang olahraga fisik biasanya, ini kan e-sport, jadi memang namanya kita bermain secara tim, dan juga kita kan, ini kan Saleknas ini kan bisa dibilang nggak satu tim yang kita masukkan, jadi beberapa individu baru, jadi tentu chemistry, terus juga mencari tahu titik lemah musuh dan strategi-strategi apa yang harus kita pakai gitu untuk pertandingan nanti, itu juga kayak lumayan menguras banyak tenaga ya, karena kan kita mepet banget, jadi kita harus mereview banyak game, terus juga kita harus mencari puzzle-puzzle yang kosong untuk tiap player, jadi mereka tuh klop gitu loh. Dan kalau dibilang bicara pelatihan tuh fisik tentunya ada, kayak beberapa olahraga, cuman tapi yang ringan-ringan aja lah, nggak mungkin kayak harus pull up berapa puluh kali, nggak mungkin. Paling nge-gym tipis-tipis, lari, pola makan dijaga, fasilitas juga kita kasih lagi itu. Kalau treatment untuk membangun mental para pro player itu gimana Mas? Kalau treatment sebenarnya tergantung ya. Kalau misalkan memang kita melihat dari sudut pandang player yang tanda kutip sudah sering, sudah terbangun, sudah terbangun, sudah terbentuk, sudah sering mengikuti ajang internasional lah, kita masih enak gitu loh. Betul. Sedangkan kalau untuk player-player baru mungkin motivasi, terus juga ngelihat ketika dia latihan, ngelihat ketika dia uji coba di latihan-latihan mode gitu kan, nah itu kan membangun juga gitu loh. Makanya kalau dibilang itu pertama mental, kedua attitude sih. Jadi itu emang harus tetap dipersiapin gitu. Attitude itu sangat penting ya. Penting banget sih. Lalu manfaat apa aja sih Mas yang bisa diharapkan dari masuknya e-sport di SEA Games nih? Kalau manfaat, kita bicara manfaat tentunya membuka ini ya, bisa dibilang tuh talenta-talenta baru gitu ya, yang dari pelosok-pelosok daerah yang nggak kelihatan tiba-tiba, nongol nih, kayak jago nih, bisa kita masukin ke e-sport gitu, industri e-sport. Bisa juga talenta-talenta kayak caster, akhirnya mereka punya pekerjaan gitu kan, penghasilan juga, ya, konten kreator. Jadi manfaatnya banyak, nggak cuma sekedar game itu untuk menghilangkan stres gitu loh. Karena kalau kita bicara soal e-sport kan sebenarnya kita latihan juga stres, ya kan? Kita latihan stres, iya, jam-jam mepet, terus juga jadwal latihan yang padat kayak 8 jam, 6 jam sehari, ya gitu. Nah, kalau menurut saya menanggapi dari pernyataan Mas nih, dari pelosok-pelosok, contohnya ada RQ Lemon ya Mas ya? Yang dari Lemon dari Aceh. Dia diakui sebagai mid laner, yang Lord mid laner lah. Iya. Terus gimana sih Mas masa depan e-sport nih di SEA Games? Apakah akan lebih banyak games yang ditambahkan di masa yang mendatang? Kalau bicara soal masa depannya ya, kayaknya kita tergantung dari ini sih, dari setiap negara yang menyelenggara tuan rumah gitu kan. Kalau kita bicara soal kedepannya game apa aja, kita nggak tahu. Yang pasti Mobile Legends, PUBG Mobile, Valorant mungkin akan tetap ada. Karena kan kalau kita lihat hype-nya, kita lihat kontribusinya mereka pada saat pandemi gitu, mereka main semua kan. Betul. Bisa juga tiba-tiba SEA Games ada game-game lama kayak Clash of Clans gitu kan. Ada tiba-tiba game-game lain yang tidak ada kayak Counter Strike. Kayak kemarin SEA Games tahun ini ada Crossfire kan. Tiba-tiba ya kalau bisa dibilang game-game bakal ada tuh mungkin Tekken. Jadi game kompetitif ya? Iya, Tekken. Game bola mungkin FIFA Online. eFootball. Kita bisa juga ngeliat dari situ. Terus juga beberapa game-game kayak yang membutuhkan kerjasama. Kan banyak kan, kayak ada Free Fire. Tahun ini kan nggak ada Free Fire kan, mungkin tahun depan ada Free Fire gitu lah. Ada game-game yang happening kemarin, Sausage Man ya? Sausage Man. Ya, main game-game Sausage itu kan jadi pro player juga gitu loh. Rame di para streamer. Iya, rame pada ini. Terakhir game yang terakhir itu yang Stumble Guy ya? Stumble Guy mungkin bisa gitu loh. Nah, ini kita berada di penghujung acara nih Mas, di pertanyaan terakhir. Gimana sih Mas pesan-kesan Mas nih untuk calon atlet e-sport yang ingin mewakili negara yang di Kalau bicara soal pesan-kesan ya, kalau pesan udah pastilah bawa pulang medali emas, kalau nggak medali sebanyak-banyaknya lah. Membanggakan negara ya kan.
Apalagi kan cabang olahraga e-sport ini kan nggak banyak ya. Jadi penghitungannya kan kita lihatnya dari cabang juara umum untuk cabang olahraga e-sport. Kalaupun kalian bisa menang ya puji syukur lah gitu kan, puji Tuhan kita bisa menyabet medali banyak gitu. Misalkan kayak karena satu cabang olahraga maksimal 2 tim ya emas, perak, kalau nggak perak perunggu lah. Minimal perak perunggu. Iya, minimal perak perunggu lah. Kalaupun nggak bisa dua-duanya, kalaupun bisa satu ya emas lah, puji Tuhannya kan. Kalau kesannya ya, gue sih merasa seneng ya kalau untuk saat ini SEA Games itu udah membuka mata gitu dari Bapak Menteri juga, Pak Erick Thohir yang gue tahu karena beliaulah yang membuka e-sport pertama kali tahun lalu. Betul. Yang SEA Games pertama kemarin. Dan sekarang udah mulai rame. Ya kita puji syukur lah, maksudnya atlet e-sport yang kita biasa idola-idolakan gitu, kayak lihat di YouTube lah atau di media sosial gimana kayak, oh akhirnya mereka bisa bela negara gitu dan pulang bawa medali, kan kita seneng kan. Jadi kalau kesannya ya cukup baik untuk saat ini, dan pesannya yang pasti untuk semua atlet, pastikan kalian pulang membawa medali. Jangan pulang bawa tiket doang dan oleh-oleh. Itu. Iya, pulang bawa oleh-oleh doang kan nggak enak ya. Itu. Oke guys, pada terakhir acara ini sudah dilemparkan semua nih pertanyaan-pertanyaan ke narasumber kita. Nah, jangan kemana-mana. Nanti kita akan datang lagi di lain acara Salam e-sport.